kita akan mencari rata-rata dengan kriteria lebih dari satu. Average ifs memungkinkan kita untuk mencari nilai rata-rata dari sejumlah data dengan kriteria lebih dari satu. Video ini akan membahas salah satu fungsi yang termasuk di dalam conditional functions, yakni average ifs. Halo, jumpa kembali dengan video belajar. Buat Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih atas kunjungan Anda. Silakan subscribe dulu sebelum kita mulai dan tekan tombol notifikasi, lonceng notifikasi, sehingga Anda akan mendapatkan informasi ketika kami mengupload video baru. Buat Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, kita mulai. Ini adalah data yang akan kita cari rata-ratanya dengan kriteria yang diberikan. Kalau average if kemarin tanpa S, rata-ratanya kriterianya hanya satu. Tetapi kalau average ifs, kriterianya lebih dari satu. Ini adalah penjualan alat-alat tulis dari pemasok toko A, toko B, toko C. Alat tulisnya buku tulis, penggaris, dan pensil. Dalam satu minggu penjualannya seperti ini. Kita nanti akan mencari rata-rata dari barang yang ada di sini. Kriterianya salah satu, apa buku tulis atau penggaris atau pensil. Dari pemasok ini, toko ABC. Jadi misalnya penggaris dari toko C, rata-ratanya berapa? Begitu. Baik, kita mulai. Pertama kita akan mencari rata-rata dari buku tulis. Tokonya, pemasoknya misalnya toko A sekalian. Berapa rata-ratanya? Kita aktifkan selnya ini, kita tuliskan di sini boleh, di sini juga boleh. Saya pilih di sini karena lebih jelas. Sama dengan average ifs. Average ifs. Ada S-nya, kurung buka. Ini average range. Rentang data yang akan dicari average-nya, dicari rata-ratanya. Kita pilih yang ini karena kita nanti akan mencari yang dari sini. Klik di sini, tarik ke bawah hingga sini, oke. Jangan lupa berikan titik koma dulu, titik koma, dan kriteria range 1, kriteria range 1, rentang kriteria 1. Kriteria 1 nanti kita ambilkan dari sini, maka rentang kriterianya juga kita ambil dari sini. Oke, titik koma. Terus kriteria 1. Kriteria 1 kita ambilkan dari sini saja agar nanti bisa diubah. Buku tulis. Titik koma. Kriteria 2. Kriteria range 2. Kita ambil kriteria range 2. Nah, di sini. Sampai sini. Oke. Titik koma. Kriterianya apa? Kita ambilkan dari sini. Toko A. Oke. Ya, kurung tutup. Kita cek average range-nya di sini, kita cari average-nya nanti di sini. Kemudian kriteria 1 sudah ada ini, dan kriteria 2 sudah ada. Oke. Ketemunya 42,67. Kita kecilkan saja. Kita kurangi dikit di belakang koma. Toko A. Nah, bagaimana kalau buku tulis yang di toko B? Kita tinggal klik di sini saja. Toko B 41. Toko C 36,33. Buku tulis. Kalau pensil bagaimana? Pensil di toko C 35. Kalau pensilnya di toko A 42. Pensil di toko B 41. Penggaris bagaimana? Penggaris di toko B 36. Kalau penggaris di toko A bagaimana? 37. Penggaris di toko C 35,33. Itu rata-rata dari alat di sini yang bersumber atau yang berasal dari toko yang di sini. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ini sama, hanya untuk menambah praktek. Nah, kita tuliskan di sini rata-rata buku tulis toko A. Rata-rata buku tulis toko A. Kita tuliskan sama dengan average ifs, ya betul, kurung buka, average range kita cari di sini D5 hingga D25, average range-nya di situ. Kemudian titik koma, buku tulis, range-nya, range kriteria atau kriteria range-nya di sini sampai sini.
B5 hingga B25, titik koma. Kriterianya bisa kita ambil dari sini. Dari ini tadi, boleh. Tapi bisa juga kita tuliskan di sini, buku tulis. Kalau kita tuliskan kembali, tanda kutip dulu, kutip buka, buku tulis, kutip tutup, kemudian titik koma. Kriteria range 2. Toko ini sampai ke sini, C5 hingga C25, kemudian titik koma. Yang kita cari apa tadi? Oh, buku tulis. Dari toko apa? Toko A. Dari toko A. Kurung tutup, enter. Rata-rata buku tulis dari toko A, 42,67. Nah, agar yang ini nanti lebih mudah, maka ini kita berikan kunci. Yang harus dikunci yang mana? Rumus ini kita kunci dulu. Average range-nya nanti yang ini dipakai semua, berarti kita blok ini, kemudian tekan F4. Sudah. Kemudian yang ini juga sama, B5 hingga B25. Ini juga F4 di blok, tekan F4. Oke. Terus, nah ini juga sama, toko ABC. Ini kita blok, kemudian tekan F4. Ya, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal copy saja ke bawah. Nanti tinggal mengubah yang di sininya. Tanda plus ini, tarik ke bawah semuanya. Oke, tentunya hasilnya masih sama, karena belum diubah. Nah, sekarang kita cari yang ini. Pensil di toko C. Pensil. Yang ini kita ganti pensil. Pensil, kemudian toko C. Oke. Kemudian yang ini penggaris di toko B. Yang ini kita ubah menjadi penggaris. Yang ini kita ubah menjadi toko B. Oke. Enter. Ya. Nah, yang ini rata-rata penggaris lebih besar daripada 30. Tetap ini kita gunakan, tetapi kita tidak menggunakan toko A, B, C. Mana yang harus diubah? Pertama, average range ini tetap. Kemudian, kriteria range yang satu, yang di sini tetap, yang diubah nanti di sini ya, toko A ini. Yang ini harus kita ubah, buku tulis kita ubah menjadi penggaris. Kemudian yang ini kita ubah, kita ambilkan dari sini. Berapa itu? D5 hingga D25. Ini kita ubah saja D5 hingga D25. D25. Terus yang ini kita tuliskan lebih besar daripada 30. Oke. Ketemunya 42. Dan yang ini yang rata-rata dari toko B. Tetapi nilainya lebih kecil daripada 30. Sekarang kita akan mencari rata-rata penjualan dari toko B yang nilainya kurang dari 30. Kita masih menggunakan rumusan tadi, tetapi kita ubah sedikit. Pertama, average range-nya tetap di sini. Kemudian kriteria range 1 ada di sini. C, ini kita ubah menjadi C, C5 hingga C25. Yang ini kita ubah menjadi toko B. Toko B. Terus yang ini, referensi ini, kita ambilkan dari sini. Berarti kita ubah menjadi D. D5 hingga D25. Terus yang ini, kita ubah kriteria 2-nya kurang dari 30. Oke? Ya, ketemunya 24. Sebagai tambahan, kalau kita menggunakan average ifs ini, maka barang-barang yang ada di sini harus pula ada di sini. Artinya begini, kalau di sini ada buku tulis, maka setiap toko A, B, C harus punya penjualan. Penggaris juga sama. Misalnya buku tulis yang punya hanya toko B dan C saja, dan A tidak punya buku tulis, maka di sini nanti akan kosong, tidak bisa bekerja. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat.